Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muslihah dari Prodi Teknik Komputer dan Jaringan dengan NPM 21697000037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. Hakikat bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipakai untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai Ada 12 hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu sistem. Yang kedua, bahasa itu lambang. Yang ketiga, bahasa itu bunyi. Yang keempat, bahasa itu arbitrer. Dan yang kelima, bahasa itu bermakna. Keenam, bahasa itu konvensional. Ketujuh, bahasa itu unik. Kedelapan, bahasa itu universal. 9, bahasa itu produktif. 10, bahasa itu bervariasi. 11, bahasa itu dinamis. Dan 12, pemerolehan bahasa. Yang pertama, hakikat pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua kemampuan, yaitu kemampuan menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. B. Teori pemerolehan bahasa anak dibagi 4. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan dan reaksi. Yang kedua, teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurut bahasa, hanya dapat dikuasai manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Nativisme juga percaya bahwa setiap manusia yang lahir sudah dibekali suatu alat untuk memperoleh bahasa. Yang ketiga, teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Dan yang keempat, teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Ada fase-fase pemerolehan anak. Fase pertama yaitu tahap pranguistik, yaitu usia 0 sampai 12 bulan. Fase kedua yaitu tahap 1 kata, 12 sampai 18 bulan. Fase ketiga yaitu tahap 2 kata, 18 sampai 24 bulan. Fase keempat, tahap banyak kata, yaitu 3 sampai. Pemerolehan bahasa. Yang pertama, tataran fonologi. Menurut Darjo Wijojo tahun 2012, pada 244, waktu dilahirkan anak hanya memiliki 20% dari otak dewasanya. Pada umur 6 minggu, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang mirip dengan konsonan atau vokal. Proses mengeluarkan bunyi-bunyi di mana kuling atau dekutan. Yang kedua, tataran morfologi. Dalam aspek morfologi terjadi karena satu kata dapat berubah makna karena proses aplikasi atau prefiks, sufiks, dan simulfiks. Menurut Juhdi dan Budiasi pada tahun 1997, bahwa anak-anak mempelajari morfem mula-mula bersifat hafalan.
Yang ketiga, tataran semantik. Menurut MC Neil pada tahun 1970, psikolinguistik perkembangan anak-anak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur-fitur semantik. Menurut Clark pada tahun 1997, tataran semantik dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap penyempitan makna kata pada umur 1 sampai 1 tahun 6 bulan. Yang kedua, tahapan generalisasi berlebihan, yaitu pada 1 tahun 6 bulan sampai 2 tahun 6 bulan. Yang ketiga, tahap medan semantik, yaitu pada 2,6 sampai 5 tahun. Keempat, tahap generalisasi berlangsung setelah kanak-kanakan sampai berusia 5 tahun. Yang keempat, tataran sintaksis. Pemerolehan bahasa pertama, yaitu anak mulai berbicara atau berbahasa dengan mengucap satu kata atau bagian kata dengan singkat, dapat dikatakan ujaran yang dinamakan ujaran satu kata. Umur 2 tahun, anak mulai mengeluarkan ujaran 2 kata. Dan dengan ciri-ciri sintaksis, yaitu ujaran satu kata sangat sederhana, hanya terdiri satu kata saja. Pada awal, ujaran satu kata tidak ada gugus konsonan. Kata-kata dari kategori sintaksis utama yaitu nomina, verbal, adjektif, dan adjektif. Tataran pragmatik. Tataran pemerolehan niat komunikatif bahwa pada minggu pertama sesudah lahir, anak mulai menunjukkan niat komunikatif dengan tersenyum, menoleh bila dipanggil, menggapai bila diberi sesuatu. Percakapan teori pemerolehan kemampuan percakapan, yaitu terdiri dari 3 komponen, yaitu pembukaan, kedudukan fungsi, dan ragam. Ragam bahasa merupakan salah satu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan. Ragam bahasa juga yang berhubungan dengan faktor daerah atau letak geografis atau sering disebut dialek saja. Keragaman bahasa Indonesia dibagi dalam 4, yaitu ragam bahasa menurut daerah atau dialek, ragam bahasa menurut pendidikan formal, ketiga ragam bahasa menurut sikap penutur, keempat ragam bahasa menurut jenis pemakainya dibagi menjadi berdasarkan pokok persoalan, dibagi lagi menjadi ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, kelima ragam. Yang B berdasarkan media pembicaraan, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Ragam tulisan meliputi sebagai ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Dan yang ketiga, ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara dibedakan menjadi 3. Ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, dan ragam bahasa akrab. Dan C, ragam baku dan ragam terbaku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatas batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan karena pendidikan dan terpelajar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. D. Ragam bahasa ilmiah. Secara umum, bahasa keilmuan memiliki ciri-ciri. Yang A, bahasa ilmu itu harus lugas dan cermat. B, bahasa ilmu itu gayanya ekonomi. C, bahasa ilmu itu objektif. D, bahasa ilmu tidak melibatkan perasaan. E, bahasa ilmu itu mengutamakan informasi. Bahasa ilmu itu umumnya menyatakan abstrak. Bahasa itu gayanya tidak meluap-luap. Bahasa itu cenderung Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.